Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan 6 orang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Perkenalkan nama saya Irwansyah. Perkenalkan nama saya Nurfaika. Perkenalkan nama saya Munti. Perkenalkan nama saya Yusuf. Perkenalkan nama saya Ralmi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bentuk bumi, struktur dan lapisan bumi, terbentuknya benua dan samudera. Di sini kita akan membahas bentuk dan lapisan luar bumi. Selamat datang kembali di misi penyelidikan kita hari ini adalah mengungkap rahasia terbesar di alam semesta, bumi dan strukturnya. Mari kita mulai dari penampilan luarnya. Secara umum, kita tahu bumi berbentuk bulat, namun sebutan yang lebih tepat adalah goid. Bumi tidak bulat sempurna karena efek rotasi yang cepat. Benar, bentuk geoid berarti bumi sedikit memipi di bagian kutub dan menggembung di bagian khatulistiwa. Perbedaan diameter di kedua area ini meskipun kecil sangat signifikan untuk geologi. Sekarang kita masuk ke dalam struktur bumi seperti bawang, tersusun dari lapis-lapisan. Lapisan terluar dan tempat kita berpijak adalah kerak bumi atau litosfer. Kerak ini ada dua jenis, kerak benua yang tebal dan ringan, dan kerak samudra yang lebih tipis tapi lebih padat. Semua yang kita lihat dari gunung hingga dasar laut berada di lapisan tipis ini. Di bawah kerak ada lapisan yang paling tebal, yaitu mantel bumi. Mantel ini sangat panas dan memiliki area yang lunak dan bergerak lambat yang disebut dengan astenosfer. Pergerakan di sini adalah kunci utama dinamika bumi. Selanjutnya, kita akan membahas inti bumi dan medan magnet. Luar biasa, dari mantel kita turun jauh ke pusat tenaga bumi, inti bumi. Apa yang kita temukan di sana? Inti bumi terbagi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar berbentuk cairan logam panas, yaitu besi dan nikel. Inti dalam, meskipun suhunya ekstrim, yaitu 6000, berbentuk padat karena tekanan yang luar biasa. Satu fakta penting, pergerakan cairan logam di inti luar inilah yang menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet ini sangat krusial karena ia melindungi seluruh planet dari radiasi matahari dan angin surya berbahaya. Sekarang kita gabungkan pergerakan panas dari inti naik ke mantel, menciptakan arus konveksi. Arus konveksi inilah yang mendorong lempeng di atasnya bergerak, sebuah proses yang kita sebut tektonik lempeng. Di sini kita akan membahas terbentuknya benua dan samudera. Tektonik lempeng menjelaskan mengapa peta dunia kita tidak diam. Dahulu kala, semua daratan besar pernah tergabung menjadi satu superbenua raksasa, yaitu Pangea. Karena lempeng terus bergerak, Pangea pecah dan daratan terus berpindah tempat. Pergerakan lempeng ini terbagi menjadi 3 tipe utama. Tipe pertama, diagram ini terjadi saat lempeng bergerak saling menjauh. Gerakan ini menciptakan dasar samudra yang baru dan hubungan dengan samudra seperti yang ada di Samudra Atlantik. Tipe kedua adalah konvergen. Lempeng saling bertumbukan. Jika tumbukan melibatkan kerak benua, akan terbentuk pegunungan lipatan tinggi. Jika melibatkan kerak samudra, akan berbentuk palung laut yang sangat dalam dan rangkaian gunung api. Dan yang terakhir adalah transform lempeng, saling bergeser secara horizontal. Gesekan kuat dari gerakan ini tidak membentuk pegunungan, tapi sering menjadi pemicu utama terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Dan yang terakhir, kita akan membahas dampak dinamika atau gempa dan gunung api. Pergerakan lempeng ini tidak hanya membentuk peta, tapi juga menghasilkan bencana alam.
Mari kita bahas dua dampaknya, terutama di wilayah cincin api Pasifik, tempat banyaknya aktivitas lempeng terjadi. Gempa bumi adalah getaran di permukaan akibat pelepasan energi mendadak dari pergerakan lempeng. Titik awal pelepasan energi di bawah tanah disebut fokus, sedangkan titik permukaan tepat di atas adalah epicentrum. Selain fenomena besar itu, dinamika bumi juga menyebabkan siklus batuan yang berkelanjutan. Batuan beku, sedimen, dan metamorf terus berubah dan berputar dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa planet kita selalu aktif. Misi penyelidikan kita selesai. Kita telah mengumpulkan semua data penting tentang bumi dan strukturnya. Kesimpulannya, bumi kita adalah geoid yang sangat aktif, tersusun dari kerak, mantel, dan inti. Pergerakan di lapisan dalam yang didorong oleh arus konveksi adalah pemicu utama tektonik lempeng yang membentuk benua dan samudera yang kita lihat saat ini. Dinamika ini juga bertanggung jawab atas peristiwa alam seperti gempa bumi dan aktivitas gunung api. Memahami struktur ini membantu kita lebih menghargai dan melindungi benua kita. Terima kasih telah mengikuti misi ini. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Baik, itulah video dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.